يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kajian Asmaul Husna pagi hari ini memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-52, yaitu Asy-Syahid. Dalam bahasa Indonesia, Asy-Syahid berarti maha menyaksikan. Maha menyaksikan itu arti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab sendiri, ibu-ibu, Asy-Syahid memiliki beberapa tafsir. Tafsir Asy-Syahid yang pertama dalam bahasa Arab adalah maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi Allah menyaksikan artinya Allah maha tahu. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua adalah alladzi syahida biqaulihi al-amra al-mutanaza'u fihi. Makna Asy-Syahid yang kedua adalah yang maha menyaksikan segala perkara-perkara yang menjadi sengketa. Maha menyaksikan segala perkara-perkara yang hari ini menjadi sengketa. Di akhir surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 25 ya. As-Sajdah ayat 25, Allah berfirman, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Rabbmu dialah yang akan yafsilu bainahum yaumal qiyamah, yang akan menjelaskan di antara manusia pada hari kiamat mengenai perkara-perkara yang mereka sengketakan dan selisihkan. Ayat 25 dalam surat As-Sajdah ini menegaskan bahwa di antara kita banyak sengketa dan perselisihan yang tidak selesai sampai kita mati. Jadi sangat banyak perselisihan dan sengketa yang tidak selesai sampai kita mati. Dan boleh jadi dari sekian sengketa-sengketa dan perselisihan, hanya sebagian kecil saja yang selesai sebelum kita mati.
Tetapi ayat 25 dalam surat As-Sajdah ini memberikan kita sebuah hiburan, sebuah kegembiraan bahwa Allah berjanji akan menjelaskan segala perkara-perkara yang diperdebatkan, diperselisihkan dan dipersengketakan. Jadi Allah memang gak pernah menyebut dunia ini negeri keadilan, tapi negeri ujian. Di antara ujian hidup adalah sengketa-sengketa tanpa keadilan. Sengketa tanpa keadilan itu salah satu ujian hidup. Cuma tidak perlu gelisah berlebihan dalam hal itu. Karena ayat 25 dalam surat As-Sajdah memang Allah sudah berikan satu penjelasan bahwa di dunia ini sengketa-sengketa kita mayoritas tidak selesai dengan keadilan. Sehingga keadilan itu hanya nanti kita temukan di depan Allah pada hari kiamat. Dan itu kegembiraan. Bahwa di hari kiamat kita akan dapatkan keadilan langsung dari Yang Maha Adil. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau di sengketa-sengketa dunia Anda tidak dapatkan keadilan, gelisah tidak usah terlalu berlebihan. Karena keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan dari Yang Maha Adil, yaitu Allah, dan Allah telah berjanji bahwa semua sengketa-sengketa yang tidak selesai di dunia ini akan dijelaskan oleh Allah, akan disidang kembali oleh Allah pada hari kiamat. Baik, itulah penafsiran Asy-Syahid yang kedua. Yang pertama, Asy-Syahid Allah Maha Tahu. Yang kedua adalah Allah Maha menyaksikan segala perkara-perkara yang disengketakan. Tafsir Asy-Syahid yang kedua adalah yang Maha menyaksikan tauhidnya Allah. Jadi esanya Allah itu enggak cuma kesaksian kita, tetapi Allah Asy-Syahid Maha menyaksikan juga menyaksikan keesaan dirinya. Nah, tentu Ibu bisa lihat dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa hu. Syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Itu Asy-Syahid yang ketiga, Maha menyaksikan tauhidnya Allah. Kemudian penafsiran Asy-Syahid yang keempat adalah Maha Hadir. Asy-Syahid artinya Maha Hadir. Ketika Nabi kita menyampaikan khutbah bersejarahnya di hari Arafah dalam kesempatan Hajjatul Wada, berulang-ulang Nabi kita bersabda, "Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaibah." Hendaknya orang-orang yang hadir menyampaikan khutbah ini kepada yang tidak hadir. Hadir oleh Nabi disebutkan dengan syahid. Falyuballigh asy-syahid. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, hal ini menunjukkan bahwa asy-syahid salah satu tafsirnya adalah Maha Hadir. Jadi inilah 4 penafsiran dari asy-syahid. Asy-syahid Maha menyaksikan dalam arti Allah Maha Tahu. Karena tidak mungkin Allah menyaksikan yang Allah tidak tahu. Nomor 2, asy-syahid artinya Allah akan bersaksi atas segala sengketa-sengketa yang tidak selesai di dunia.
Nomor 3, Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi atas tauhid dirinya, atas keesaan dirinya. Kemudian makna yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala maha hadir. Jamaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita mengatakan asy-syahidul ladzi la yaghibu anhu syai'. Allah maha menyaksikan sehingga tidak satu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, tidak satu pun yang tidak diketahui oleh Allah karena Allah menyaksikan semuanya. Ucapan saya Allah saksikan sehingga Allah tahu. Perilaku saya Allah saksikan sehingga Allah tahu. Imam Junaid rahimahullah pernah ditanya bagaimana tipsnya untuk mengendalikan pandangan haram. Beliau menjawab, kesadaran bahwa sebelum matamu melihat yang haram itu, Allah terlebih dahulu melihatnya dan melihat matamu juga. Jadi sebelum kita melihat yang haram, Allah terlebih dahulu melihat yang haram itu, dan Allah juga melihat mata kita melihat yang haram. Jadi kalau kita sadar bahwa pandangan kita dalam pandangannya Allah, penglihatan kita dilihat oleh Allah, itu tentu akan menjadi rasa malu. Dan rasa malu ini adalah kontrol yang paling kuat. Sebab kalau yang mengendalikan kita orang lain, banyak tempat dan waktu tidak ada orang lain. Tapi kalau yang mengendalikan kita adalah rasa malu, maka tidak ada waktu dan tidak ada tempat tanpa rasa malu seharusnya. Nah, di antara rasa malunya orang-orang beriman adalah rasa malu mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata bahwa asyahid dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Salah satunya pada ayat 17 dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatunya. Jadi Allah menyaksikan segala sesuatu. Perhatikan, penulis berkata asyahid berarti yang tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. Gak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya jelas. Ya, baik yang lahiriah ataupun yang batiniah, baik di dalam terang ataupun di dalam kegelapan, baik di dalam keramaian ataupun di dalam kesendirian, Allah menyaksikan segalanya. Karena Allah menyaksikan segalanya, maka Allah tahu segalanya. Surat Al-Mujadilah ayat 6, Allah berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Besok pada hari kiamat semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah. Yang telah wafat dan yang akan wafat, semuanya akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. Untuk apa dihidupkan? Fayunabbi'uhumullahu bima amilu. Karena Allah akan ceritakan semua perbuatan mereka. La ilaha illallah. Allah akan menghidupkan saya dan jamaah sekalian. Untuk apa dihidupkan oleh Allah? Karena Allah akan cerita kepada saya perilaku saya semuanya. Kenapa? Karena Allah menyaksikan semuanya. Allah menyaksikan semuanya. Allah saksikan semuanya, sehingga Allah tahu semuanya. Dan hari kiamat nanti Allah akan hidupkan kita
Karena Allah ingin ceritakan, Allah ingin kabarkan semua perbuatan kita. Ini ayat yang sangat menakutkan. Sambungan ayat itu Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuh. Allah meliputi segala-galanya padahal mereka telah lupa hampir segalanya. Allah meliputi segala-galanya perbuatan kita, padahal kita sudah hampir lupa segala-galanya. Dosa-dosa kita dari sejak kita diberi tanggung jawab. Jemaah sekalian, Allah kita itu maha penyayang, maha bijaksana. Allah berikan kita tanggung jawab di usia kita mulai dewasa. Nah, dari saat kita dewasa sampai kita mati, itulah perjalanan panjang tanggung jawab. Yang Anda ingat dari perjalanan tanggung jawab ini hanya sedikit, namun satu pun tidak ada yang tidak ingat oleh Allah. Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuhu. Allah meliputi segala-galanya dan kalian sudah hampir lupa segala-galanya. Dan Allah akan mengabarkan segala-galanya nanti pada hari kiamat. Ujung ayat berbunyi, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah atas segala sesuatunya adalah saksi. Allah atas segala sesuatunya adalah saksi. Di dalam kamar ini Allah adalah saksi. Semua yang ada dalam pikiran ini Allah adalah saksi. Semua rencana dalam hati ini Allah adalah saksi. Di dunia ini tidak ada pengadilan hati. Tetapi di akhirat pengadilan hati itu adalah kenyataan. Allah berfirman, yauma tubulas sarair. Nanti semua rahasia-rahasia akan dibongkar. Allahu Akbar, Ibu. Kejahatan kita saja terbongkar, kita sudah sangat malu. Apalagi kalau rahasia dalam hati dan pikiran terbongkar. Anda bisa bayangkan itu, maka hari kiamat itu adalah hari menanggung rasa malu yang luar biasa. Saya kira ibu-ibu, kita lihatlah penjahat-penjahat yang tertangkap, mulai kelas rakyat sampai kelas pejabat yang tertangkap OTT. Saat tertangkap, betapa Anda lihat rasa malu itu. Semua penjahat itu berusaha menyembunyikan wajah. Padahal mereka hanya tertangkap dengan satu kejahatan. Hanya tertangkap dengan satu kejahatan. Dan di depan Allah kejahatan kita itu tidak satu, nggak terhitung. Nah, kejahatan nggak terhitung itu untuk yang lahiriah. Apalagi kalau ditambah dengan yang berada dalam pikiran kita. Jadi janganlah berpikir Allah syahid, Allah adalah saksi. Allah hanya saksi untuk perilaku kita yang lahiriah, untuk ucapan kita yang lahiriah. Tidak. Allah nggak cuma saksi untuk yang lahiriah itu. Allah juga saksi untuk segala yang ada dalam batin kita. Maka Allah sudah wanti-wanti, ya ummatubulas sarair. Nanti rahasia kalian semua akan dibongkar oleh Allah. Akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa hussila ma fis, surat Al-Adiyat, wa hussila ma fis sudur. Dan nanti semua yang terkandung di dalam hati akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Az-Zumar itu ada satu ayat yang membuat Umar radhiyallahu anhu
sakit beberapa hari. Beliau sempat sakit dengan ayat ini. Ayat tersebut adalah ayat 48 dalam surat Az-Zumar. Ayat 48 dalam ayat 47 ya, 47 dalam surat Az-Zumar. Bagian akhir dari ayat 47 tersebut Allah berfirman, wa bada'a lahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Akan diperlihatkanlah kepada manusia oleh Allah perilaku-perilaku yang udah enggak diduga-duga. Akan diperlihatkanlah kepada kita oleh Allah pada hari kiamat perbuatan-perbuatan yang kita udah gak nyangka-nyangka. Ya, saya ingin katakan ibu-ibu, kejahatan kita ini kan ada dua. Ada kejahatan yang sampai hari ini menjadi ketakutan kita. Ada kejahatan yang sampai hari ini menjadi ketakutan kita. Nomor dua, ada kejahatan, ada dosa-dosa yang hari ini kita udah lupa karena kita nggak terlalu takut. Saya mau tanya ibu ya sekalian yang saya hormati, dari dua dosa ini mana yang akan menjadi neraka kita? Dosa yang hari ini Anda ingat karena sangat takut, atau dosa yang Anda udah nggak ingat karena Anda nggak takut? Dosa mana yang akan menjadi neraka kita? Iya, insya Allah dosa yang akan membuka pintu neraka untuk kita bukan dosa yang saat ini Anda ingat dan takut, enggak, sama sekali enggak. Tapi pintu neraka kita akan terbuka oleh dosa yang kita udah enggak ingat karena udah enggak takut. Semua dosa yang hari ini masih ingat dan karena sangat ditakuti, insya Allah itu semuanya aman. Saya berikan ibu dalil yang sangat jelas dalam hal ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang seorang laki-laki yang sangat jahat. Seorang laki-laki yang sangat jahat. Ketika laki-laki, dalam riwayat lain disebutkan kejahatan laki-laki ini adalah tukang jual kain kafan hasil bongkaran. Jadi kalau ada yang hari ini meninggal, malam harinya nanti dibongkar, kain kafannya diambil, dicuci, lalu dijual. Berapa yang meninggal di satu RT, RW, satu keluarga itu dibongkar. Sehingga jenazah-jenazah dimakamkan lagi dengan aurat terbuka. Inilah profesi semasa hidup. Laki-laki ini tidak zalim kepada orang yang hidup, tapi zalim kepada orang yang sudah wafat. Nah, saat laki-laki ini akan wafat, tiba-tiba rasa takut benar-benar menguasai hati. Dikumpulkanlah anak-anak. Setelah semua anak-anak dikumpulkan, laki-laki ini menyampaikan wasiat. Beliau mengatakan, ayyu abin ana lakum. Anak-anakku sekalian, menurut kalian saya ini ayah model apa? Ayahmu ini nilainya apa dalam pandangan kalian? Semua anaknya sepakat khairu abin. Ayah menurut kami ayah terbaik. Baiklah kalau saya anak ayah terbaik. Idza ana mittu fa ahriqun. Nanti kalau aku sudah wafat, tolong jenazahku dibakar. Summa dharruni fil yam fi yaumin asif.
Kemudian debu jenazahku itu tebarkanlah di laut ketika angin kencang bertiup. Fawallahi la in qadirallahu alayya la'adzabani 'adzaban ma 'adzaba bihi ahadan minal alamin. Sebab kalau Allah masih bisa menghidupkan aku orang yang paling berat azabnya oleh Allah. Saya tidak mau diazab. Di akhirat satu-satunya orang yang paling berat azabnya adalah saya. Oleh sebab itu nanti bakar jenazahku, lalu abunya tebarkan di laut saat angin kencang bertiup agar Allah tidak mampu menghidupkan aku. Udah berapa kejahatan ini? Kejahatannya tadi adalah kejahatan terhadap jenazah. Kejahatan yang kedua, dia ragu Allah tidak bisa menghidupin dia. Dengan cara seperti itu Allah tidak mampu menghidupkan dia. Ini dua kejahatan, bukan? Nabi kita berkata, dia wafat, anak-anaknya menjalankan wasiat secara sempurna. Fa amarallahu al-arda ay yajma'a ma fi, fa jama'a ma fi. Wa amarallahu al-bahra ay yajma'a ma fi, fa jama'a ma fi. Allah memerintahkan bumi agar mengumpulkan segala debu yang ada di bumi, dan Allah perintahkan langit agar mengumpulkan semua debu yang ada di laut, di bumi, di laut. Jadi debu-debu yang diterbangkan tadi Allah perintahkan agar disatukan. Wahai laut, satukan semua debu. Wahai bumi, satukan semua debu. Menyatu semua debu itu, lalu Allah menghidupkannya. Hiduplah dia, dan Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa alasanmu melakukan ini semua? Laki-laki ini mengatakan, min khasyatika. Aku melakukan ini karena aku tidak tahan takutnya kepadamu ya Allah. Nabi kita bersabda, faghfarallahu lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Saya mau tanya Ibu, laki-laki ini diampuni karena taubat? Tidak. Laki-laki ini diampuni karena istighfar? Tidak. Ampunan untuk laki-laki ini adalah rasa takut. Dosa laki-laki ini dosa raksasa loh. Ya. Jadi bukan dosa kecil, dosa-dosa raksasa semua. Tapi dosa-dosa raksasa itu ternyata menjadi ketakutan, sehingga dosa raksasa itu hapus disebabkan karena ketakutan itu. Makanya tadi saya katakan Ibu, dosa kita saat ini ada dua. Ada dosa-dosa yang kita ingat karena kita takut sekali. Dan ada dosa-dosa yang kita udah nggak ingat karena memang kita tidak takut. Lalu tadi saya katakan, semua dosa yang Anda ingat karena Anda sangat takut, insya Allah Anda aman. Karena dosa bersamaan dengan rasa takut, hasilnya adalah ampunan. Karena dosa kita bersamaan dengan rasa takut, hasilnya adalah ampunan. Tetapi dosa-dosa kita tanpa rasa takut, inilah insya Allah yang bernama neraka itu. Nah sekarang ibu sekalian, jujur saja dengan diri sendiri, bahwa dosa-dosa yang kita nggak ingat karena faktanya memang kita nggak takut itu banyaknya luar biasa. Nah, sebab itu ayat 47 surat Az-Zumar ini dibacakan seorang jaminan surga, yaitu Umar radhiyallahu anhu, dan beliau sakit. Yaitu ketika Allah berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan akan nampaklah, akan terlihatlah di depan mereka oleh Allah
kejahatan-kejahatan yang gak pernah disangka dan diduga-duga sebelumnya. Oleh sebab itu ibu-ibu, taubatlah kepada Allah. Katakan, ya Allah, ampuni segala dosa yang Kau tahu dan aku tahu. Tetapi Allah ampuni pula segala dosa yang Engkau tahu dan aku enggak tahu. Kalau Anda enggak dosa dengan bahasa yang umum seperti ini, Anda enggak selamat. Ya Allah, ampuni aku, terlalu global. Ampuni aku ya Allah atas dosa yang aku ingat dan dosa yang hanya Engkau tahu. Ibu buka ayat tadi tidak? Oke, kalau ibu buka ayat 46 di atasnya. Ayat 46 di atasnya sudah. Seorang tabi'in, artinya muridnya para sahabat, bernama Sa'id bin Jubair. Beliau pernah bersumpah. Dalam sumpahnya Sa'id bin Jubair berkata, aku bersumpah demi Allah. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Mustahil seseorang mengucapkan ayat itu sebagai pengantar doa, melainkan doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Aku bersumpah. Ada satu ayat dalam Al-Quran, mustahil seseorang menyebutkannya sebagai pengantar dan muqaddimah doa, melainkan doanya pasti diterima oleh Allah. Apa itu? Ayat 46 surat Az-Zumar. Maka nanti ibu berdoalah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bacakan ayat ini. Allahumma Fatiras samawati wal ard, Alimal ghaibi wasyahadah, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ucapkan sekali, ucapkan dua kali, ucapkan tiga kali. Kesimpulan berapa kali? Sampai makna ayat ini masuk dalam hati. Anda baca sekali maknanya belum masuk di hati, baca lagi dua kali. Belum masuk juga maknanya dalam hati, baca yang ketiga kali. Begitu ketiga kali maknanya udah masuk dalam hati, barulah selanjutkan dengan permintaan. Kenapa harus masuk dalam hati? Sebab Nabi kita bersabda, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah tidak akan terima doa dengan hati yang lalai. Allahumma, ya Allah, Fatiras samawati wal ard, Engkaulah yang telah menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, Engkaulah yang mengetahui segala yang tertutup dan segala yang terbuka. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang akan menghakimi segala persoalan di antara hambamu yang menjadi perselisihan mereka. Ini ayat ini ibu terdiri dari 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. 3 bagian ini semuanya tawassul. Tawassul pertama, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Tawassul yang kedua, halimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segala yang tertutup, segala yang terbuka. Tawassul yang ketiga, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun.
Engkaulah ya Allah yang akan memutuskan dan menghakimi segala sengketa di antara hamba-hamba. Nah, kata Sa'id bin Jubair, setelah Anda membuka doa Anda dengan ayat ini, bacakanlah, sampaikanlah keinginan Anda. Sa'id bin Jubair mengatakan, aku bersumpah kepada Allah, semua keinginan itu diijabah oleh Allah ketika Anda benar-benar telah mengantarkan keinginan Anda dengan ayat tadi. Ayat ini tidak terlalu susah untuk dihafal karena sebagiannya ada dalam zikir pagi dan Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah. Itu ada dalam zikir pagi dan petang. Ya Ibu, kita kembali ke buku kita. Penulis berkata as-syahid juga berarti hadir. Saya ingin Ibu lebih konsen di sini. Di antara arti dari as-syahid maha menyaksikan adalah maha hadir. Maha hadir. Ini sangat tajam. Jadi Allah tidak cuma menyaksikan Anda dengan pandangannya, Allah tidak cuma menyaksikan Anda dengan ilmunya, Allah tidak cuma menyaksikan Anda dengan pendengarannya, melainkan Allah menyaksikan Anda dengan kemahahadirannya. Allah menyaksikan Anda dengan kemahahadirannya. Kapan Allah hadir? Allah hadir dalam segala-galanya situasi kita. Allah hadir di situasi saya gelisah. Allah hadir di situasi saya sedang gembira. Allah hadir di situasi saya sedang taat. Allah itu pun hadir di situasi saya sedang berdosa. Allahu Akbar. Di tengah malam Ibu bangun untuk melakukan, oh iya Ibu, sebelum saya lanjut mumpung ingat, Ibu mau nggak Ibu tidur dalam kondisi Allah cinta dan Ibu tidur dalam keadaan sangat mulia? Oke, kalau Ibu mau, saya berikan tiga resep. Pertama, Nabi kita bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil, esa, dan Allah sangat cinta dengan witir. Allah cinta dengan witir. Kalau Ibu witir baru tidur, Ibu telah tidur di atas cintanya Allah. Sudah? Nanti kalau tahajud, tahajud aja. Witirnya bagaimana? Witirnya terserah. Mau diulang lagi boleh. Kalau nggak diulang juga boleh. Cuma kalau diulang, lakukan 2 kali. Witir 1 rakaat. Witir lagi nanti 3 rakaat. Menjadi witirnya 3 kali. Jelang tidur Anda tidur witir. Tengah malam Anda bangun, witir dulu 1 rakaat. Setelah itu tahajud, baru witir lagi di akhir. Berarti berapa kali Anda witir? 3 kali witir sama dengan ganjil. Kalau 2 kali witir sama dengan genap. Baik. Jadi Ibu, Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau meriwayatkan ada beberapa sahabat yang rutin witir sebelum tidur. Pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kedua Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifar. Yang keempat adalah Abu Darda. Tambah lagi yang kelima Abu Hurairah. Ini semuanya sahabat yang rutin witir sebelum tidur. Cuman Abu Bakar nanti setelah tak bangun,
beliau melakukan pembatalan witir. Apa membatalkan witir? Beliau bangun lalu witir. Dengan witir yang kedua, witir yang pertama batal. Lalu tahajud, baru kemudian beliau witir yang ketiga. Baik, saya kembali lagi ibu sekalian yang saya hormati. Begitu sebelum tidur ibu witir. Tadi kata Nabi, Allah witir alias ganjil alias esa, dan Allah cinta witir. Sebelum tidur ibu witir berarti ibu tidur di atas cintanya Allah. Berapa rakaat? Ya Allah, 1 rakaat aja. 1 rakaat aja. 1 rakaat tapi jangan diremehkan. 1 rakaat tapi maksimal. Takbir, doa iftitah, Fatihah, Qul huwallahu ahad, ruku, Subhana rabbiyal azim 3 kali. Maksimal dalam arti saya maksudkan maksimal adalah tenang. Apa? Tenang, sakinah. Semua gerakannya tenang, semua bacaannya tenang. Jangan buru-buru. Tidak 1 rakaat buru-buru. Tidak, 1 rakaat ini semuanya tenang. Baik, ibu, ini nomor 1 ya. Kalau ibu witir baru tidur, berarti ibu telah tidur di atas cintanya Allah, karena Allah mencintai witir. Tips yang kedua, Nabi kita bersabda, apabila seorang hamba tidur dalam keadaan tahara, maka malaikat akan duduk di dekat kepalanya. Setiap kali dia berbalik, malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nanti Anda balikkan tubuh ke kiri, malaikat berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Entah berapa kali malam ini tubuh Anda bolak dan balik, semuanya menjadi doanya malaikat. Tapi tidurnya dalam keadaan suci. Lalu tips yang ketiga, ibu-ibu, bacakan tentu zikir-zikir tidur itu. Nah, sehingga Anda mengambil tidur Anda dengan 3 ibadah tadi. Sebagian orang menjemput tidur tidak pakai ibadah. Letakkan tubuh, selanjutnya ngorok, mendengkur. Oh tidak, insya Allah mulai hari ini kita tidak begitu. Apa yang kita lakukan sekarang? Mari kita mengambil tidur kita dengan 3 ibadah. Pertama, witir agar Anda tidur di atas cintanya Allah. Yang kedua, bertohara agar setiap bolak-baliknya tubuh Anda menjadi doa-doanya malaikat. Dan yang ketiga adalah membacakan zikir tidur. Baik. Kembali tadi ingin saya sampaikan ibu, di antara pengertian as-syahid adalah Allah maha hadir. As-syahid maha menyaksikan dengan kemahahadirannya. Allahu Akbar. Jadi Allah tidak cuma menyaksikan Anda dengan ilmunya, Allah tidak cuma menyaksikan Anda dengan pandangannya, Allah tidak cuma menyaksikan Anda dengan pendengarannya, tetapi as-syahid memberikan makna yang lebih dalam, bahwa Allah menyaksikan Anda dengan kemahahadirannya. Saatnya sepertiga malam Anda bangun melakukan tahajud. Ibu, Anda tahajud, apakah Anda seorang diri? Oh, ternyata tidak. Allah hadir saat Anda bertahajud. Saya kira siapapun yang sadar
Allah hadir saat bertahajud, tahajud ini pasti sangat maksimal. Gak akan mungkin tahajud ini main-main. Karena Anda sadar bahwa tahajud ini di dalam hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti Anda salat subuh, Allah maha menyaksikan subuh Anda dengan kemahahadirannya juga. Nanti Anda zikir pagi, Allah menyaksikan zikir pagi Anda dengan kemahahadirannya juga. Oh iya, mohon maaf Ibu, ada kendaraan yang menghalangi pemilik rumah ya, yaitu kendaraan dengan nomor polisi F1036LF. F1036LF. Ya, mohon berkenan untuk dipindahkan. Memindahkan mobil itu juga ibadah. Karena begitu Ibu memudahkan si tuan rumah, ya, maka Allah juga akan memberikan Ibu kemudahan juga. Baik, kita lanjut. Jadi asyahid Allah maha menyaksikan dengan kemahahadirannya. Jemaah sekalian, di dalam surat Al-An'am, Nabi Ibrahim alaihissalam menyanggah, membantah Tuhan-Tuhannya masyarakat setempat. Mereka menuhankan matahari, mereka menuhankan bulan, mereka menuhankan bintang. Apa alasan Nabi Ibrahim? Apa hujjah dan argumentasi Nabi Ibrahim menolak status Tuhannya bintang, bulan, dan matahari? Nah, Ibu bisa lihat ini ayat 76, ayat 77, ayat 78 dalam surat Al-An'am. 76, 77, 78. Surat Al-An'am ayat berapa tadi? Ayat 76, 77 dan ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma janna alaihi al-lail, ketika malam telah gelap, ra'a kaukaban, Nabi Ibrahim melihat bintang, qala hadza rabbi, dia berkata inilah Tuhanku. Falamma afala, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, qala Ibrahim berkata la uhibbul afilin, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Pada ayat 77 Allah berfirman, falamma ra'al qamara bazighan, ketika ia telah melihat bulan terbit, qala hadza rabbi, dia berkata, oh inilah Tuhan. Falamma afala, tetapi bulan itu pun tenggelam di ujung malam, qala, lalu Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini ya rabbi, seandainya Tuhan Allah tidak memberiku hidayah, la akunanna minal qaumid dhallin, pastilah aku menjadi orang yang sesat. Pada ayat 78 Nabi Ibrahim berkata, falamma ra'a asy-syamsa bazighah, ketika di esok hari Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, qala, beliau berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar, lebih bersinar. Falamma afalat, tapi ternyata matahari itu pun tenggelam. Qala, lalu Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, aku lepas diri dari Tuhan sekutu-sekutu itu.
Lalu pada ayat 79 beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, apa pelajaran kita dari ayat 77, 78, 79 tadi? Bahwa yang tidak maha hadir tidak layak diakui Tuhan. Yang tidak maha hadir tidak layak diakui Tuhan. Kalian menuhankan bintang, bintang itu tidak hadir di siang hari. Memangnya saya butuh Tuhan malam hari saja? Kalian menuhankan bulan, bulan itu tidak hadir di siang hari. Memangnya saya butuh Tuhan di malam hari saja? Lantas siang hari siapa Tuhan saya? Kalau matahari itu Tuhan, dia hadir di siang hari, tapi dia tidak hadir di malam hari. Memangnya saya butuh Tuhan di siang hari aja. Lantas malam hari Tuhan saya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menegaskan, aku ingin Tuhan yang selalu hadir di setiap nafasku. Aku ingin Tuhan yang selalu hadir di setiap detikku. Dan Tuhan yang hadir di setiap detik itu adalah Tuhan yang memiliki sifat asyahid. Karena asyahid artinya Allah maha menyaksikan, Allah maha hadir. Kalau digabungkan, Allah maha menyaksikan dengan kemahahadirannya. Jadi Allah maha hadir karena di setiap detik, di setiap tempat Allah hadir. Allah hadir di setiap detik kita, Allah hadir di setiap jengkal tempat kita. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Kalau Allah hadir di setiap detikku, lalu siapa yang hadir untuk detik orang lain? Allah juga. Kalau Allah hadir di setiap jengkal ruangan dan tempatku, siapa yang hadir di ruangan orang lain? Allah juga. Kenapa? Karena maha hadirnya Allah adalah maha hadir disertai dengan kemahaluasan. Sehingga maha hadirnya Allah itu tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Ibu, hadirnya Anda terbatas waktu, terbatas tempat. Saat ini Anda hadir di masjid ini, tapi pasti nanti Isya Ibu tidak hadir. Kenapa? Hadirnya kita terbatas waktu. Ketika kita hadir di tempat ini berarti kita tidak hadir di tempat lain. Karena hadirnya kita terbatas tempat. Ketika Allah menamakan dirinya Al-Wasi', maha luas. Maha luas, insya Allah akan datang. Ketika Allah menamai dirinya Al-Wasi', itu artinya Allah itu tanpa batas. Maha luas artinya maha tanpa batas. Tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Tidak ada waktu yang membatasi Allah, tidak ada tempat yang membatasi Allah, karena Allah maha luas. Jadi dengan demikian, asyahid Allah maha hadir dengan kemahaluasannya. Sehingga Allah hadir di setiap waktu saya dan di setiap waktu kaum muslimin, di setiap waktunya seluruh ciptaan Allah. Allah hadir di setiap tempat saya. Allah pun hadir di setiap tempatnya ibu-ibu dan di tempat semuanya. Jadi jangan berpikir kalau Allah hadir di tempat saya, siapa yang hadir di tempat lain? Allah juga. Kok bisa? Karena Allah itu Al-Wasi', maha luas. Maha luas dalam arti Allah itu tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat dan ruang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah penjelasan mengenai tafsir dari nama Allah Asy-Syahid. Yang tidak maha hadir tidak boleh diakui Tuhan. Yang hadirnya di waktu A tapi tidak hadir di waktu B, dia bukan Tuhan.
Yang hadir di satu tempat tapi tidak hadir di tempat lain, dia pun bukan Tuhan. Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Asy-Syahid Maha hadir, Maha hadirnya pun Al-Wasi' Maha luas. Maha hadir tanpa terbatas waktu, Maha hadir tanpa terbatas tempat. Ibu, apa ibadah kita pertama sehubungan dengan nama Asy-Syahid ini? Maha menyaksikan, Maha hadir. Ibadah yang pertama tentu adalah al-hadr wal khauf. Apa itu? Rasa takut. Rasa takut. Di dalam Anda berbuat baik, takutlah kalau sampai Allah yang menyaksikan, Allah yang hadir melihat Anda main-main dalam kebaikan ini. Ketika Anda zikir pagi, takutlah kalau sampai Allah yang hadir itu melihat Anda sambil ngantuk bacakan zikir ini. Saya bicara ibu, iya saya bicara diri saya juga. Ibu dan saya kan satu kelas. Apa bedanya kita itu? Tidak ada bedanya. Tapi maksud saya rasa takut itu, takutlah sewaktu kita dalam kebaikan, kalau Allah melihat kita ceroboh, kalau Allah melihat kita asal. Jangan sampai ibu telaten urusan orang lain, tapi tidak telaten urusan dengan Allah. Jangan sampai kita telaten terhadap hak orang lain, tapi kita tidak telaten terhadap hak Allah. Nanti salat zuhur ini haknya Allah. Jangan sampai Anda nggak telaten. Nah, takut yang kedua, pertama tadi takutlah kepada Allah saat berbuat baik. Jangan sampai Allah melihat kita ceroboh dan tidak telaten. Nomor dua, takutlah kepada Allah saat kita berada dalam keburukan. Begitu mulai ghibah, Allah hadir. Udah berhenti ghibah belum? Berhenti sehari, lanjut lagi 3 hari. Tapi jangan berhenti tekad. Kalau ghibahnya tidak henti, tekad berhentinya lah jangan berhenti. Paham maksudnya? Kalau ghibahnya nggak berhenti, maka tekad berhentinya jangan. Ghibahnya nggak berhenti, tapi tekadnya juga nggak berhenti. Mudah-mudahan pada hari kita kembali kepada Allah, kita udah berhenti. Baik ibu sekalian, takut yang ketiga, Allahu Akbar, nomor 3 ini penting. Takutlah kepada Allah yang hadir di dalam pikiran Anda. Semua pikiran Anda ini terbuka bagi Allah. Semua isi hati Anda ini bukan rahasia di depan Allah. Allah hadir, Allah Maha menyaksikan. Takutlah kalau saat ini Allah lihat hasad Anda dengan rezeki orang lain. Takutlah kalau saat ini Allah melihat, kalau Allah melihat tidak ridhonya Anda dengan pemberian Allah. Allahu Akbar, itu jangan sampai. Berapa Allah kasih hari ini rezeki? Allah kasih hari ini rezeki 50.000. Apakah Allah lihat hati Anda tidak ridho? Takut kalau sampai Allah tidak lihat hati Anda tidak ridho. Ini yang saya hormati, di dalam surat At-Taubah. Surat apa tadi? Iya, dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada 4 adab menerima rezeki. Ada 4 adab menerima rezeki. Surat apa ini? Ayat 59. Ayat 59. Allah berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. 1
1. Wa qalu hasbunallah. 2. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. 3. Inna ilallahi raghibun. 4. Baik. Dalam ayat ini ada 4 adab menerima rezeki. Hari ini Anda jualan, begitu Anda menghitung hasil jualan, gunakan 4 adab ini. Akhir bulan Anda dapatkan gaji, terima gaji, tapi menggunakan 4 adab. Kalau Anda terima gaji dengan 4 adab, berarti Anda telah terima gaji dengan 4 ibadah. Jangan terima gaji loncat-loncat. Apa ibadah pertama? Radu ma atahumullah. Terima rezeki itu dengan ridho. Terima rezeki itu dengan ridho. Nomor 2, terima rezeki itu dengan ucapan hasbunallah, tapi tidak pakai al-wakil. Al-wakil itu ketika ada urusan yang diserahkan kepada Allah, baru pakai wakil. Ini Anda nggak sedang nyerahin urusan, Anda sedang menerima rezeki. Ucapkan hasbunallah. Sudah? Nomor 3, sayu'tinallah. Akuilah bahwa itu dari Allah. Oh, ini dari dagangku? Enggak. Ini dari gajiku? Enggak. Ini dari Allah. Adab yang keempat, inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami sangat berharap kepada Allah. Adab yang keempat, optimis bahwa Allah akan memberikan lagi. Optimis bahwa Allah akan memberikan lagi. Jadi maksudnya gini, jangan sampai Allah udah ngasih, lalu kita nggak makin optimis kepada Allah. Kalau Allah udah ngasih, kenapa Allah ngasih? Agar optimisme kita terhadap pemberian Allah semakin bertambah. Allah kasih, optimis kepada Allah nambah. Allah kasih lagi, optimis bertambah lagi. Jadi ini 4 ibadah saat menerima rezeki. Oke, kita ulang yang pertama. Ridholah. Berapapun dapat, ridho. Nomor 2 apa? Ucapkan hasbunallah. Adab yang ketiga apa? Akui Allah. Ini rezeki gajiku bukan, ini rezeki Allah yang ngasih. Ini rezeki jualanku bukan, ini rezeki Allah yang ngasih. Akui Allah, sayu'tinallah. Ibadah yang keempat apa? Tingkatkan optimisme kepada Allah. Karena Allah memberi. Tidak berhenti Allah memberi. Agar optimisme kepada Allah makin besar. Jadi ada berapa adab tadi? 4. Saya kembali kepada kajian kita. Karena Allah Maha hadir, karena Allah Maha menyaksikan, maka takutlah. Salah satu takutlah kalau Allah lihat hati Anda nggak ridho. Nggak ridho dengan pemberian Allah. Allah kasih saya kok cuman segini? Ya Allah, bahasa cuman. Kok ada bahasa cuman? Cuma segini. Ini bahasa buruk di depan Allah. Ini bahasa buruk menerima pemberian Allah. Kenapa bahasa buruk ini muncul? Karena Anda lihat orang lain dan gak sadar Allahnya. Anda lihat manusianya nggak sadar Allahnya. Padahal manusia ini cuma pintu pemberian Allah. Maksudnya gini. Si fulan yang bernama Ali misalnya ngasih saya sesuatu, tapi tidak sesuai ekspektasi.
ekspektasi saya berapa? 13 triliun. Ternyata Ali cuma ngasih 5.000. Itu perbandingannya seperti bumi dan kerikil. Keinginannya bumi, nyatanya kerikil. Nah, Ibu, kalau Anda lihat kerikil ini yang nampak alinya, muncullah bahasa kok cuman. Tapi kalau Anda sadar Ali ini cuman pintu, yang ngasih itu adalah Allah, pintunya Ali. Kalau Anda sadar Allah, Anda nggak berani ngomong cuman. Jadi ngomong cuman ini muncul karena kita memang nggak melihat rezeki ini dari Allah, kita ngelihat manusianya. Ngomong cuman ini muncul karena kita melihat usahanya dan nggak melihat Allahnya. Ya, menutup kajian kita, saya pernah mendatangi sebuah rumah Quran. Bertemu dengan dua petugas, pertama menjabat mudir, kedua menjabat musyrif. Dua-duanya mahasiswa S1. Setelah bicara A, B, dan C, terakhir saya tanya, izin saya mau nanya yang sensitif, boleh nggak? Keduanya mengatakan monggo Ustaz, silakan. Berapa gaji Anda berdua? Si mudir mengatakan gaji saya 1 bulannya dengan pekerjaan 4 jam sehari kali 5 hari, gaji saya sebulan 1.500.000. Musyrik bekerjanya tiap hari dari selesai kuliah sampai besok kuliah lagi. Berapa gajimu? 1.200.000. Itu gaji di Jakarta. Berapa sebulan tadi? 1.500.000. Nah, ini dapat 1.200.000 juga. Saya bilang, apa cukup? Alhamdulillah Ustaz, kita masih bisa nyimpan 200, kadang-kadang bahkan 300. Bisa nyimpan? Iya bisa nyimpan. Saya bilang, kok bisa? Ustaz, kita kan tinggal di sini jadi tidak bayar kontrakan. Lalu makan sehari-hari kita sama-sama santri, jadi tidak perlu lagi beli makanan. Ya tentu Allah juga ngasih kanan dan kiri juga. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, saya bilang pemilik yayasan ini teman saya. Mungkin mampunya dia memang segitu. Tapi kalau kalian butuh tambahan gaji, kan saya minta supaya dia naikin gaji. Dia orang yang sangat dermawan, pasti dia mampu, pasti dia mau. Gimana, naik gaji saja? Dua-duanya sepakat mengatakan tidak perlu. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Ibu, boleh jadi satu pintu rezeki memang segitu, tapi jangan kecil hati. Allah akan memberikan rezeki dari pintu kedua, ketiga, keempat. Memangnya pintu rezekinya Allah itu cuma satu? Memangnya pintu rezeki Allah itu cuma satu? Enggak kan? Kalau Allah tak dapat rezeki dari A, jangan kecil hati. Kalau Anda dapat rezeki sedikit dari A, jangan kecil hati. Pintu rezeki Allah itu bukan cuma itu. Kadang-kadang rezekinya Allah itu Anda sehat. Kadang-kadang rezekinya Allah itu bahwa Anda gak ada masalah hidup. Nah, kedua orang tadi, ibu tahu kenapa gajinya cukup? Pekerjaan mereka mulia, maka gaji tadi berkah. Rata-rata orang ngacari kerja, ngejar angka dan gak ngajar berkah.
Rata-rata orang dalam nyari uang ngejar angkanya dan tidak ngejar. Sebesar-besarnya angka pasti kurang karena tidak ada berkah. Tapi walau 2 anak tadi angkanya tidak besar, tapi Anda udah lihat pekerjaan mereka mulia. Nomor 2 Anda udah lihat mereka ridho. Mereka ridho. Anda bilang naik aja gajinya, mereka bilang tidak usah. Pekerjaannya mulia, nomor 2 hatinya ridho. Sehingga uang dengan jumlah, saya yakin kalau gaji 2 orang ini, ibu sekali belok sudah selesai. Tidak perlu 2 kali belok. Karena beloknya di toko emas. 2 orang tadi, saya bilang Anda udah nikah. Saya udah nikah Ustaz, alhamdulillah anak ada 1 tuh. Nah, jadi menutup kajian kita, enggak usah mengejar angka berlebihan, berkah yang paling. Rata-rata orang mengejar angka, lupa mengejar berkah. Sehingga sebesar-besarnya angka akan tetap kurang kalau tidak ada berkah. Dan saya sangat berharap ibu, ayat 59 surat At-Taubah ini mungkin salah satu ilmu terbaik Anda hari ini. 4 adab menerima rezeki. Dari 4 adab tadi, 3 adabnya kembali kepada hati, 1 adabnya kembali kepada lidah. 3 adab hati, ridho, mengakui Allah yang ngasih, tambah optimis. 1 adab lidah adalah mengucapkan hasbunallah. Oh ya, ini door prize buat kamu. Terima hasbunallah. Hasbunallah artinya semoga Allah berikan kecukupan. Baiklah ibu, demikian. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, izin bertanya, dengan rasa takut kita akan dosa lalu, kita sudah belajar betapa maha pengampunnya Allah, sehingga rasa takut akan dosa perlahan berkurang. Bagaimana? Iya ibu, tadi saya sudah sampaikan hadisnya kan. Nah, kalau ibu pengen ayatnya atau satu hadis tadi udah cukup bukan? Tapi kalau mau ingin tambahan ayat, ibu bisa lihat dalam surat Tabarak. Dalam surat Tabarak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah padahal mereka enggak melihat, lahum maghfirah, bagi mereka ada ampunan. Ini makin mendukung hadis yang tadi, bahwa kalau dosa-dosa Anda, dosa-dosa saya ingat dengan rasa takut, insya Allah Anda aman. Salah satu contoh misalnya, ingat dulu ada orang pernah dijambak. Dulu waktu SMA saya pernah jambak si fulan. Saya jambak rambutnya sampai teriak-teriak. Anda ingat peristiwa itu, tapi hati Anda takut. Ya Allah, bagaimana dosaku ini ya Allah? Insya Allah semua dosa yang menjadi rasa takut Anda, tapi bukan takut sehari, melainkan rasa takut dibawa mati takutnya, insya Allah Anda aman. Kalau kita bersuci lalu tidur dan sudah berzikir, kemudian
kita terbangun untuk buang air kecil, apakah harus wudhu lagi? Oh, tidak perlu. Nanti kalau udah bangun untuk qada hajat, mau melanjutkan tidur, bacakan zikir terbangun. Bukan zikir bangun, zikir terbangun. Apa zikir terbangun itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah itu langsung tidur atau tambahkan juga dengan bahas tentang witir tadi. Apa maksud pembatal witir? Yang pernah saya dengar, witir juga tidak ada dalam satu malam, mohon penjelasan. Membatalkan witir itu artinya witir 2 kali. Jalan tidur Anda witir kan? Ya, nanti begitu bangun Anda witir lagi. Witir menjelang tidur tadi udah batal. Karena kalau witir 2 kali, jadinya apa itu? Jadinya genap. Begitu Anda witir 2 kali, berarti witirnya batal. Artinya bukan pahalanya yang batal, jangan salah. Jangan salah, bukan pahalanya yang batal. Yang batal tuh ganjilnya. Sehingga sekarang menjadi genap, tapi pahalanya tidak batal. Oke. Anda bangun, tadi jalan tidur Anda witir. Begitu bangun Anda witir 1 rakaat. Gunanya apa? Membatalkan witir yang tadi, bukan pahalanya, witirnya, ganjilnya yang dibatali. Sehingga begitu Anda witir yang kedua menjadi genap. Setelah menjadi genap itu hitungannya qiyamul lail. Setelah itu baru Anda tahajud. Setelah tahajud baru kemudian Anda witir yang ketiga kali. Kalau witir 3 kali itu menjadi apa? Witir juga. Baik. Katanya tidak ada witir 2 kali, betul, tidak boleh witir 2 kali dalam semalam. Kalau witir 2 kali itu jadi genap, tapi witir sekali boleh, witir 3 kali boleh. Siapa contohnya? Tadi saya sudah bilang beberapa sahabat yang melakukan witir 3 kali. Saya lihat dalam Nailul Autar itu 10 atau 12 orang sahabat. Antara lain Abu Bakar, antara lain Umar, dan lain-lain. Apa witir terlebih dulu lalu mengulang wudhu sebelum tidur, atau boleh wudhu witir lalu tidur? Boleh saja, itu bebas saja. Yang penting witirnya bersambung dengan tidur. Kalau habis witir wudhu lagi, ya nggak ada masalah. Yang penting setelah witir jaraknya dengan tidur itu langsung, ya, jangan jauh. Adakah doa yang diajarkan supaya hati lebih luas, lebih lapang dalam menjalani menerima segala takdir baik dan buruk? Doa agar tidak cepat baper dan sumpah. Pertama, butuh ilmu. Dan ilmu terbaiknya adalah memahami Asmaul Husna. Memahami Asmaul Husna. Alat nomor 2 supaya hati lebih lapang, banyak berzikir, jangan sedikit. Kalau zikir sedikit itu hasilnya pahala, tapi kalau zikirnya banyak hasilnya lapang dada. Baca Quran berapa? Oh, saya baca Quran sekali seminggu, wajar. Wajar itu. Kalau baca Qurannya tiap hari, diusahakan sebanyak-banyaknya. Sekarang ini kan Anda punya handphone, lagi nunggu, baca Quran dulu sehalaman. Kalau mau lanjut TikTok, ya baca Quran dulu lah baru TikTok. Maksudnya Al-Quran itu gak boleh kalah dengan TikTok. Ibu, kalau Anda lebih banyak lagi waktu untuk baca Quran, jamin 100% hati Anda akan lebih lapang dengan segala warna-warni. Hati nggak akan sempit kecuali karena nggak banyak zikir. Itu faktor paling utama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.